Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui dan jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara perkalian faktor dan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Lalu kita juga akan membahas cara menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Oke, kita masuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama, dengan cara perkalian faktor. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadratnya adalah X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Jadi nanti kita akan memasukkan akar-akarnya di X1 dan X2 ya. Kita ganti X1 dan X2 dengan akar-akar yang diketahui. Yang kedua, dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadratnya adalah sebagai berikut. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Di sini perhatikan X1 ditambah X2 ini adalah hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Sedangkan X1 dikali X2 ini adalah hasil kalinya. Kita masuk contoh. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama, akar-akarnya 5 dan negatif 2. Lalu yang kedua, akar-akarnya 3 ditambah akar 5 dan 3 dikurang akar 5. Kita coba jawab. Untuk yang nomor 1, di sini kita misalkan X1-nya 5 dan X2-nya negatif 2. Nah, jika dengan cara perkalian faktor, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. Tadi rumusnya adalah X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Sini kita ganti X1-nya dengan 5. Lalu kita ganti X2-nya dengan negatif 2 sama dengan 0. Ini jangan lupa kita kurang karena dia negatif ya. Lalu kita kalikan, ini hasilnya positif. Jadi X ditambah 2. Nah, setelah ini kita kalikan semuanya, kalikan keduanya ya. Pertama X dikali X dulu, hasilnya adalah X kuadrat. Lalu X kita kali positif 2, hasilnya adalah 2X. Kemudian negatif 5 kita kalikan X, hasilnya negatif 5X. Lalu negatif 5 dikali 2, hasilnya negatif 10 sama dengan 0. Kita selesaikan ini. 2X dikurang 5X hasilnya adalah negatif 3X. Jadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, seperti ini cara untuk perkalian faktor. Sedangkan untuk jumlah dan hasil kali, jumlah dan hasil kali akar-akarnya, kita
langsung saja masukkan ke dalam rumusnya x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. X kuadrat dikurang x1 nya tadi 5, kita tambah dengan x2 nya negatif 2 dikali x ditambah x1 nya 5 dikali negatif 2 sama dengan 0. Selesaikan lagi, x kuadrat dikurang 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 3 ya, jadi kurang 3x. Ini 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10, berarti dikurang 10 sama dengan 0. Nah, coba perhatikan di sini hasil yang kita peroleh dengan cara perkalian faktor adalah x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Sedangkan dengan jumlah dan hasil kali akar-akar juga x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Hasilnya akan sama ya, walaupun kita menggunakan cara perkalian faktor atau dengan jumlah dan hasil kali akar-akar, hasilnya nanti pasti sama. Jika hasil yang Ananda dapatkan berbeda, berarti ada yang salah pada prosesnya. Selanjutnya kita buat kesimpulannya. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan negatif 2 adalah x kuadrat dikurang 3x dikurang 10 sama dengan 0. Berikutnya soal kedua. Di sini diketahui akar-akarnya 3 ditambah akar 5 dan 3 dikurang akar 5. Yang pertama kita misalkan dulu x1 nya adalah 3 ditambah akar 5, lalu x2 nya adalah 3 dikurang akar 5. Setelah itu kita cari hasil jumlah akar-akarnya dulu. X1 ditambah x2 nya. X1 nya tadi adalah 3 ditambah akar 5 tambah x2 nya 3 dikurang akar 5. Kita jumlahkan. 3 ditambah 3 6. Ini akar 5 dikurang akar 5, hasilnya adalah 0 ya. Jadi boleh Anda buat tambah 0. Jadi 6 ditambah 0 hasilnya adalah 6. Atau boleh langsung tadi 3 tambah akar 5 ditambah 3 dikurang akar 5 hasilnya 6. Kemudian kita cari hasil kali akar-akarnya, x1 dikali x2. Kita buat x1 nya 3 ditambah akar 5 dikali x2 nya 3 dikurang akar 5. Nah, kita kalikan semuanya. 3 dikali 3 di sini hasilnya adalah 9. 3 dikali negatif akar 5 hasilnya negatif 3 akar 5. Akar 5 dikali 3 hasilnya positif 3 akar 5. Lalu akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah negatif 5 ya. Nah, kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Yang 9 ini bisa kita kurang dengan 5. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Nah, negatif 3 kali 5 ditambah 3 kali 5 ini hasilnya adalah 0. Jadi boleh dibuat ini tambah 0. Jadi 4 ditambah 0 adalah 4. Atau langsung saja sama dengan 4 juga boleh ya. Nah, sekarang setelah kita cari hasil jumlah dan kalinya, bisa kita buat rumusnya. X kuadrat dikurang
X1 ditambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai X1 ditambah X2 nya yang kita cari tadi, yaitu 6 ya, dikurang 6X ditambah X1 dikali X2 nya tadi dapatnya adalah 4 tambah 4 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 ditambah akar 5 dan 3 dikurang akar 5 adalah X kuadrat dikurang 6X ditambah 4 sama dengan 0. Sampai di sini Ibu harap paham ya. Jadi nanti jika akar-akarnya yang diketahui bentuknya bilangan bulat atau bilangan pecahan, bisa kita gunakan perkalian faktor untuk lebih mudahnya ya. Nah, jadi nanti jika diketahui di soalnya akar-akar persamaan kuadratnya berbentuk atau memuat bentuk akar seperti ini, cara yang lebih mudahnya menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar seperti ini ya. Boleh Nanda gunakan cara perkalian faktor, tapi nanti saat mengalikannya nanti harus berhati-hati ya, karena dia memuat bentuk akar ini. Makanya nanti saat mengalikannya itu akan lebih ribet dibandingkan dengan cara menggunakan rumus jumlah dan hasil kali seperti ini. Kita lanjut. Yang B, menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya memiliki hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Kita langsung saja masuk contoh ya. Di sini ada 2 contoh yang akan Ibu jelaskan. Untuk contoh pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Kita coba jawab. Nah, di sini untuk persamaan X kuadrat dikurang 8X ditambah 2 sama dengan 0. Kita buat dulu A-nya di sini diketahui adalah 1. B-nya adalah negatif 8 dan C-nya adalah 2. Nah, kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Misalkan akar-akarnya X1 dan X2. Kita cari dulu di sini hasil jumlah dari X1 ditambah X2-nya. Hasil jumlah akar-akar kemarin rumusnya adalah negatif B per A ya. Jadi negatif B-nya negatif 8, jadi negatif dari negatif 8 per A-nya 1. Negatif kali negatif positif, 8 dibagi 1 dapatnya 8. Kemudian kita cari X1 dikali X2. Untuk X1 dikali X2 rumusnya kemarin adalah C per A. C per A, C-nya 2, A-nya 1. Berarti 2 dibagi 1 hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru
Persamaan kuadrat baru ini maksudnya persamaan kuadrat yang akan kita cari. Kita misalkan akar-akarnya adalah alfa dan beta ya. Nah, di soal katanya akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Jadi intinya adalah akar-akarnya 3 lebihnya. Nah, maksud 3 lebihnya ini akar-akar persamaan kuadrat barunya, misalkan alfa ini adalah X1 tambah 3 ya. Jadi 3 lebihnya dari X1. Untuk yang beta juga sama X2 ditambah 3. Jadi 3 lebihnya dari X2. Nah, ini adalah akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan kita cari. Lalu selanjutnya kita cari hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat yang baru ya, yang alfa tambah beta. Alfa ditambah beta sama dengan tadi alfa kita misalkan X1 tambah 3 ya. X1 ditambah 3 ditambah betanya tadi adalah X2 ditambah 3. Nah, di sini X1 dan X2-nya kita dekatkan. X1 ditambah X2. 3 ditambah 3 ini bisa langsung kita jumlahkan, hasilnya adalah 6. Jadi X1 ditambah X2 tadi sudah kita cari, yaitu hasilnya adalah 8. 8 ditambah 6 hasilnya sama dengan 14. Nah, itu tadi tujuannya kita cari hasil jumlah dan kali X1 dan X2 ini ya. Karena nanti dia akan kita gunakan saat mencari hasil jumlah dan kali dari akar-akar persamaan kuadrat baru. Sekarang kita cari alfa dikali betanya lagi. Alfanya X1 ditambah 3 dikali betanya X2 ditambah 3. Kita kalikan X1 dikali X2, X1 X2, X1 dikali 3 tambah 3X1. 3 dikali X2 tambah 3X2. Lalu 3 dikali 3 tambah 9. Nah, di sini 3X1 ditambah 3X2 sama-sama punya 3 ya. Jadi bisa kita keluarkan 3-nya. Ini X1 dikali X2 ditambah 3. Kita buka kurung, X1 ditambah X2 ditambah 9. Ini hasil kali, ya ini hasil jumlah. X1 X2 ini hasilnya tadi adalah 2 ditambah 3 dikali 8 ya. X1 tambah X2 adalah 8 tambah 9 dengan 2 tambah 9 11 ditambah 3 dikali 8 hasilnya 24. Ini jadi sama dengan 11 tambah 24 35. Selanjutnya kita sambung di sini saja. Nah, setelah kita cari hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat baru, kita masukkan ke rumusnya lagi. Jadi rumusnya X kuadrat dikurang alfa ditambah beta dikali X dikurang alfa kali beta sama dengan 0. Kenapa di sini kita gunakan alfa dan beta? Karena kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta. Kita masukkan X kuadrat dikurang alfa ditambah beta, hasilnya tadi 14 kali X dikurang alfa kali beta adalah 35 sama dengan 0. Selanjutnya kita buat kesimpulannya. Jadi
persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta adalah x kuadrat dikurang 14x dikurang 35 sama dengan 0. Oke. Sampai di sini Ibu harap Ananda bisa paham. Kita lanjut contoh kedua. Di sini katanya diketahui P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah A 2P dan 2Q, yang B berkebalikan dengan P dan Q, yang C P dikurang 4 dan yang Q dikurang 4, D P kuadrat dan Q kuadrat. Oke, kita coba bahas ini satu persatu. Kita mulai dari yang A dulu. X kuadrat dikurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Ini ya, kita salin. X kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0. Sini A nya adalah 1, B nya negatif 5, dan C nya adalah 3. Nah, untuk yang A, akar-akar persamaan kuadrat baru yang diminta adalah 2P dan 2Q ya. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu hasil jumlah dan kali dari P dan Q ini. Ya, karena P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0 ini ya. Jadi kita cari P ditambah Q-nya dulu. P ditambah Q, hasil jumlah rumusnya adalah negatif B per A. Negatif B nya adalah negatif 5 per A nya 1. Negatif kali negatif positif, 5 dibagi 1 5, jadi hasilnya adalah positif 5. Lalu kita cari P dikali Q. P kali Q rumusnya C per A. C nya adalah 3, A nya 1. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, selanjutnya baru kita misalkan. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru adalah alfa dan beta ya. Jadi kita misalkan alfanya adalah 2P dan betanya adalah 2Q. Kita cari alfa ditambah betanya lagi. Alfanya 2P ditambah betanya 2Q. Di sini mereka sama-sama punya 2, berarti 2-nya bisa kita keluarkan, jadi tinggal P ditambah Q. Oke, 2 dikali P tambah Q tadi hasilnya adalah 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu kita cari berikutnya alfa dikali beta. Alfanya 2P dikali betanya 2Q. Ini kita kalikan saja. Kalikan biasa, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. P dikali Q hasilnya tetap P kali Q. P kali Q tadi kita peroleh hasilnya 3, jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, jika sudah kita cari alfa tambah beta dan alfa kali beta, sekarang kita tinggal menyusun persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang alfa ditambah beta
dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat dikurang alfa tambah betanya adalah 10. Kurang 10 X ditambah alfa kali betanya hasilnya adalah 12. Sama dengan 0. Kita buat kesimpulannya, jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta adalah X kuadrat dikurang 10X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Alfa dan beta di sini maksudnya adalah 2P dan 2Q ya. Next. Sekarang kita coba jawab yang B. Di sini kita tidak perlu mencari lagi P ditambah Q dan P kali Q-nya, karena tadi kita sudah peroleh P tambah Q-nya adalah 5 dan P kali Q-nya adalah 3 ya. Jadi kita bisa gunakan yang sudah kita cari sebelumnya. Sekarang kita bisa langsung misalkan alfanya itu adalah 1 per P dan betanya adalah 1 per Q. Kenapa Ibu buat 1 per P dan 1 per Q? Karena di sini di soal yang B katanya akar-akarnya berkebalikan dengan P dan Q. Berkebalikan di sini artinya adalah 1 per P dan 1 per Q ya. Tapi nanti jika soalnya katanya berlawanan, kalau berlawanan berarti dia berbeda tanda atau berlawanan tandanya itu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Alfa tambah betanya 1 per P ditambah 1 per Q. Sini kita kali silang saja. 1 kali Q hasilnya Q ditambah 1 kali P per P kali Q. Nah, Q tambah P itu sama dengan P tambah Q ya. Jadi hasilnya di sini adalah 5 per P kali Q adalah 3. Jadi dapat 5 per 3. Lalu kita cari alfa dikali betanya. Alfa 1 per P dikali betanya 1 per Q. Ini hasilnya 1 per P kali Q. 1 per P kali Q nya adalah 3. Jadi dapat 1 per 3. Selanjutnya kita langsung masukkan ke rumusnya X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Di X kuadrat dikurang alfa tambah betanya adalah 5 per 3. X ditambah alfa kali betanya 1 per 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada memuat pecahan. Untuk lebih bagusnya kita hilangkan pecahannya. Caranya kita kali dengan KPK dari penyebutnya. Di sini penyebutnya sama-sama 3. Berarti bisa kita kalikan semuanya dengan 3 ya. Jadi semuanya kita kali 3. X kuadrat dikali 3 hasilnya adalah 3x kuadrat. Ini negatif 5 per 3 dikali 3 hasilnya adalah negatif 5x. 1/3 kali 3 hasilnya adalah 1 sama dengan 0. Kita buat kesimpulannya. Jadi persamaan kuadrat baru
yang akar-akarnya alfa dan beta adalah 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut yang C. Jangan lupa tadi P ditambah Q-nya adalah 5, P dikali Q-nya 3 ya. Kita langsung misalkan alfanya adalah P dikurang 4 dan betanya adalah Q dikurang 4. Kita cari alfa ditambah betanya lagi. Alfanya P dikurang 4 ditambah betanya Q dikurang 4. P ditambah Q kita dekatkan. Ini negatif 4 dikurang 4 hasilnya negatif 8. P ditambah Q tadi kita peroleh 5 dikurang 8. 5 dikurang 8 hasilnya negatif 3. Lalu kita cari alfa dikali betanya. Alfanya P dikurang 4, betanya Q dikurang 4. Kita kalikan P kali Q, PQ, P dikali negatif 4 dikurang 4P. Negatif 4 kali Q dikurang 4Q. Negatif 4 dikali negatif 4 positif 16. Ini PQ, sini dia sama-sama punya negatif 4, berarti kita keluarkan negatif 4-nya. Jadi yang dalam kurung adalah P ditambah Q ya. Karena ini nanti kalau negatif ini negatif 4 kita kalikan ke dalam, hasilnya negatif 4P. Ini negatif 4 kali Q negatif 4Q ditambah 16. P kali Q nya tadi kita peroleh adalah 3 dikurang 4 dikali P tambah Q nya kita peroleh tadi 5 ditambah 16 sama dengan 3 ditambah 16, ini hasilnya 19. Negatif 4 kali 5 adalah negatif 20. Jadi 19 dikurang 20 hasilnya negatif 1. Oke, berarti kita bisa langsung susun persamaan kuadrat barunya. X kuadrat dikurang alfa tambah beta dikali X tambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah betanya negatif 3 kali X ditambah alfa kali betanya negatif 1 sama dengan 0. X kuadrat ini negatif ketemu negatif hasilnya positif, berarti tambah 3X. Ini jadi kurang 1 sama dengan 0. Kita buat kesimpulannya lagi. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 sama dengan 0. Kita lanjut yang D.
P kuadrat ditambah Q kuadrat. Nah, kita tulis lagi P tambah Q nya tadi kita peroleh 5, P kali Q nya kita peroleh 3. Nah, kita misalkan alfanya di sini adalah P kuadrat dan betanya adalah Q kuadrat. Alfa ditambah beta kita buat berarti P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, P kuadrat tambah Q kuadrat ini sebelumnya sudah pernah kita cari ya pada materi hasil kali dan jumlah akar akar. P kuadrat tambah Q kuadrat ini sama dengan P ditambah Q dikuadratkan dikurang 2 dikali P kali Q ya. Ini rumusnya ya. P tambah Q nya tadi adalah 5, jadi 5 kita kuadratkan dikurang 2 kali P kali Q nya 3. 5 kuadrat hasilnya 25 dikurang 6 sama dengan 19. Lalu kita lanjut alfa kali betanya P kuadrat dikali Q kuadrat. Ini kita gunakan sifat bilangan berpangkat. Pangkat 2 nya ini bisa kita keluarkan jadi P kali Q dikuadratkan. P kali Q tadi adalah 3. Kita kuadratkan hasilnya adalah 9. Sekarang kita langsung susun persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang alfa ditambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat dikurang alfa tambah betanya kita peroleh 19. Jadi 19X ditambah alfa kali betanya kita peroleh 9 sama dengan 0. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi persamaan kuadrat baru yang akarnya alfa dan beta adalah X kuadrat dikurang 19X ditambah 9 sama dengan 0. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harap Ananda bisa memahami cara menyusun persamaan kuadrat ya. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.